semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fernanda. Hari ini saya akan membahas sebuah topik krusial dalam pembangunan sosial yang saya ambil dari jurnal Oxford Academic. Artikel ini berjudul Intra-Community Politics, Winners and Losers from Community-Based Adaptation Projects in Northern Ethiopia, yang ditulis oleh Jin Ho Chung. Seringkali kita menganggap proyek lingkungan yang berbasis komunitas pasti menguntungkan semua orang. Namun artikel ini membuka mata kita bahwa di balik kata komunitas terdapat dinamika politik yang sangat kompleks. Nah, penelitian ini berfokus pada proyek adaptasi perubahan iklim di Ethiopia Utara, khususnya melalui kebijakan penutupan wilayah atau area closure. Untuk memulihkan lahan yang gundul, secara teknis proyek ini berhasil menghijaukan kembali hutan. Namun secara sosial ada masalah besar yang muncul. Nah, Chung menemukan bahwa proyek ini menciptakan kelompok pemenang dan pecundang. Nah, para elit lokal ini dan laki-laki yang memiliki pengaruh politik cenderung menjadi pemenang karena mereka yang menentukan aturan. Di sisi lain, kaum perempuan dan pemuda menjadi pecundang karena mereka kehilangan akses ke lahan gembala dan sumber daya alam tanpa mendapatkan kompensasi atau peran dalam pengambilan keputusan. Intinya, proyek ini justru memperkuat ketimpangan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas apakah artikel ini masih relevan dengan keadaan saat ini di tahun 2006. Nah, jawabannya adalah sangat-sangat relevan. Saat ini dunia sedang gencar-gencarnya melakukan program green economy dan restorasi lahan berbasis masyarakat untuk mengejar target emisi nol bersih. Namun masalah yang diangkat Chung bertahun-tahun lalu masih terjadi sekarang guys. Banyak proyek sosial di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia seringkali hanya bersifat top down atau hanya melibatkan tokoh-tokoh penting di desa saja. Ketidakadilan akses bagi perempuan dan kelompok marginal dalam proyek pembangunan sosial tetap menjadi tantangan global jika kita tidak belajar dari temuan dalam artikel ini. Nah, pembangunan sosial hanya akan menjadi alat bagi mereka yang sudah berkuasa untuk menjadi lebih kuat, sementara masyarakat rentan semakin terpinggirkan. Nah, jadi kesimpulannya artikel dari Oxford Academic ini, jurnal dari Oxford Academic ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sosial bukan hanya soal keberhasilan fisik atau angka-angka di atas kertas, tapi soal keadilan intrakomunitas. Kita harus memastikan bahwa adaptasi perubahan iklim tidak meninggalkan siapapun di belakang. Nah, demikian ringkasan dan analisis saya mengenai artikel ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dalam memahami sisi lain dari pembangunan sosial. Gitu aja. Terima kasih.